Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampes. Mugia Rahayu. Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan Sareja Rahasia. Dan ini adalah konten di mana saya menyambung kembali konten sebelumnya yang saya sampaikan kepada teman-teman dalam bentuk suara, yaitu teman-teman silahkan mulai mengambil foto ya langit, baik itu dalam keadaan biasa ataupun saya sarankan dalam kondisi hujan penuh petir segala macam. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan fotonya banyak sekali ternyata di Instagram dan di Facebook yang nge-tag ya. Hanya mohon maaf tidak bisa saya tampilkan semua di sini karena ketika teman-teman mengupload, teman-teman tidak pakai hashtag. Jadi ketika saya mencari di notifikasinya sudah tutup panjang dan banyak sekali. Tapi saya sudah melihat beberapa yang sangat bagus sekali. Nah, salah satu foto yang bagus yang saya lihat di situ tidak biasa adalah fotonya Alif. Nah, ini makanya saya datangkan Alif untuk saya berikan jawaban langsung, dan jawaban saya ke Alif ini termasuk juga jawaban ke teman-teman fenomena apa yang terjadi di foto yang teman-teman dapatkan. Di judul dulu saya konten itu adalah mereka datang berkamuflase gitu. Nah, ini namanya Alif. Alif dapat foto apa nih dan di mana fotonya, waktu apa dan kayak gimana kondisinya? Fotonya itu waktu lagi setelah hujan. Setelah hujan? Iya. Gua kebetulan mau pulang, arah pulang, mau lewat Andara. Sebelum ke arah Fatmawati itu kan ada flyover. Oke. Flyover yang di bawahnya ada tol Brigif Andara. Oh, tol baru ya? Tol baru. Oke. Yang masih kosong itu. Nah, kebetulan di situ lagi sepi, terus awannya bagus. Awannya lagi bagus. Jadi lo lagi berkendara, terus berhenti motor. Berhenti di pinggir jembatannya. Di jembatan ya? Iya. Tengah-tengah lo bahaya. Bahaya. Benar. Terus? Nah, situ gue foto. Terus di situ ada kejanggalan kalau bisa dibilang di sela-sela awannya lah gitu. Dan lo merasakan itu, melihat itu, langsung lo berhenti, foto, dan ternyata di hasil fotonya juga sama, bahkan bisa dibilang lebih banyak lagi hasilnya. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, karena terkadang kan apa yang dilihat oleh mata teman-teman dan dilihat oleh lensa itu pasti berbeda biasanya. Gitu. Nah, boleh gue lihat nggak fotonya? Boleh. Fotonya ada di handphone. Nah, ini fotonya. Oke, ini fotonya ya. Pokoknya di atas tol Andara itu yang baru ya? Iya, di flyover arah Fatmawati. Setelah hujan lo berhenti. Oke, ini sih jelas banget serius. Iya, makanya kan jelas banget. Ya, bagi orang yang jelas mungkin ya. Nah, ini kalau ini teman-teman mau lihat fotonya juga, nih fotonya saya share. Ini ada fotonya. Nah, ini saya biarkan foto aslinya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat coba yang mana di mana gitu kan. Nah, ini nanti akan saya gambar apa yang saya lihat di balik foto ini yang tidak terlihat. Gitu ya. Sudah lihat fotonya? Nah, ini jelas seperti ini kan. Nih. Di atas ininya ya. Iya. Benar ya. Di sini ada, ini banyak yang lalu 1 2 3 4 5 mungkin ya, yang terlihat jelas 5. Iya. Dengan pesawatnya, Mbak. Iya, ada pesawatnya. Oke. Nah, kita coba refleksikan apa yang ada di sini dengan apa yang akan saya gambar nih. Karena ya jujur teman-teman, saya juga bukan ahli gambar, jadi mohon maafkan kalau gambar saya jelek ya. Ini saya sudah siapkan bukunya, buku biasa di Gramedia juga ada. Gitu, sebentar ya. Ini udah ada pensil dan pensil warna. Jadi dari gambarnya itu, coba saya ke fotonya. Saya akan coba meng-sketch ya dengan mengukur ala kadarnya. Oke, kita gambar dulu. Inilah hasil gambarnya. Ini gue tempel sana gitu. Ini hasil gambarnya. Ya, mudah-mudahan terlihat seperti ini. Mohon maaf, jelek gambarnya. Nah, apa? Nggak saya tempel. Ini nih. Gimana, Pak? Ini ya, kita bahas nih. Siap. Kita bahas. Nah, ini sebenarnya kalau yang ahli lukis, ahli gambar mungkin lebih bagus gambarnya. Ya. Ini bagus. Oke, ini yang satu, yang paling mencolok ke depan, ini menghadang. Yang ini sebenarnya bukan biru warnanya, jadi biru campur ungu gitu kan, jadi warna yang apa aneh lah pokoknya. Ini ada yang hijau. Nah, ini hijau sosoknya sekaya naga ya.
Ini kaum bangsanya bangsa Draconian namanya. Draconian. Kalau yang naga ini, gitu. Tapi ini ada 4 bangsa langsung nih. Ya, yang ini, yang tengah-tengah. Oh, yang paling besar itu. Yang paling gede nih, yang tandukan juga yang tangannya gini. Nah, kalau ini yang hitam, yang tinggi nih, lurus. Di bawah ini yang warna kuning-kuning spot ini pesawatnya ya. Pesawatnya, cuman gua gambarnya nggak terlalu bagus. Jadi lebih kayak sarang lebah gitu. Gitu. Nah, ini makhluk transisi nih. Oh, kayak ini Slenderman namanya. Oh iya, Slenderman. Slenderman. Kayak Slenderman. Nah, ini namanya makhluk transisi. Oh, jadi transisi. dia ini yang hadir di antara portal dimensi. Berarti dia adanya di dimensi antara. Dimensi transisi. Yeah. Gitu. Nah, ini ada makhluk yang kayak lendir, kayak apa? Kayak ubur-ubur. Ini palanya, tangannya dilentur. Gitu. Mungkin kalau bisa digambarin kayak Casper kali, Kak. Bentukan buntutnya itu. Bentuk badan bawahnya. Bisa seperti itu. Okay. Nah, kalau ini gue curiga karena dia bibirnya hitam, matanya hitam. Ini justru yang si penyerap energi nih. Oh, itu bentuk mulutnya tuh kayak bulat gitu ya? Iya, jadi besar. kayak hewan tuh kayak tapir. Iya. Ya kan, tapi gitu kan, corong tuh. Nah, itu nyedot Dan dia ini kan gede banget nih yang di pojok ini. Jadi tapi dia bisa mengecil badannya tuh. Bisa ngecil, masuk ke rumah-rumah. Bisa masuk rumah? Bisa. Karena ada yang ngirim foto atau video, saya lupa teman-teman di Instagram tuh. Nikah apaan gitu kan. Cuman sayang, mohon maaf saya tidak bisa ngupload fotonya karena foto tidak bisa ke download. Ada yang ngirim di DM bisa di download. Terus ada yang ngupload nggak di tag, jadi pas nyari susah tuh. Transisi. Nah, ini Draconian. Nah, kalau ini curiganya, ini bangsa-bangsa. Sebenarnya kalau Bropa bukan gini. Apa itu Bropa, Kak? Jadi dulu itu ada makhluk-makhluk ya. Makhluk-makhluk sejaman atau sebelum Lemuria, Atlantis itu ada bangsa-bangsa penguasaan energinya 100%. Yeah, okay. Nah, kalau Lemuria, Atlantis kan 40% penguasaan energinya itu akurasinya. Nah, ini 100% mereka nih. Full ya? Masih 100%, masih kayak Nabi Adam dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, mereka ini yang menguasai, itulah kenapa mereka bisa berkamuflas. Oke, karena energinya 100%. 100%, jadi bisa menghilang gitu, bisa nggak kelihatan, bahkan bisa menjadi awan gitu. Ada di alam fata morgana lah ibaratnya kalau kita lihat di motor mobil tuh. Nah, dengan wujud sebesar dan segede ini, nggak akan ada orang ngeh di jalan. Pasti. Kalaupun mereka menunjukkan sosok aslinya. Iya. Apalagi dengan mereka berkamuflase di antara awan. Iya, betul. Gitu. Karena ya kalau kita mungkin jalan lagi macet, hujan mendung, kita ngerasa kayak kok gelap banget nih, aneh, mau hujan, nggak ada orang yang mau lihat ke atas. Iya benar. Ya kan? Karena saking besarnya, saking gedenya gitu. Iya. Dan ketika ngeliat ke atas juga awan gelap banget gitu. Mereka berkamuflas. Dan kemarin sempat ramai tuh di Jakarta foto sore atau senja gitu, ada lembayung. Nanti mungkin kalau ada saya sertakan fotonya, yang matahari itu kebelah cahayanya. Ada. Itu jelas banget. Itu tapi ini sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan tuh Allah lebih sawab, jangan mentah-mentah. Kalau saya melihat itu cahaya matahari terharang sama pesawat Vimana. Wow. Gede banget itu. Pesawat yang ini nih. Bukan. Ada lagi. Ada lagi. Dia bergerak dari barat ke timur. Gede banget. Dari barat ke timur. Tapi bentuknya beda bukan ini. Bentuknya beda. Kenapa pesawat Vimana itu ketika dia diam, maka dia akan seperti bentuk aslinya. Misalnya kayak dia bentuknya kayak sarang lebah. Tapi ketika agak mereka trapesium gitu kan? Yes, trapesium segala macam. Tapi ketika mereka terbang tuh, mereka akan dipipih. Berubah. Oh, mungkin itu yang sering orang-orang lihat. Yang dibilang UFO itu yang bentuknya begitu. Kenapa rata-rata bentuknya piring terbang gitu kan. Nah, itu bukan bentuk aslinya, tapi itu ketika mereka mengakselerasikan sinergi dengan lipatan waktu. Partikel selnya kan berubah tuh, partikel bahan tembaganya. Kan itu mereka rata dari baja Kraiman namanya. Dimana baja lentur tapi sangat kuat sekali. Kekuatannya lebih dari titanium. Gitu. Nah, mereka ketika melesat dengan kecepatan tinggi, maka mereka menipih. Makin lama makin masuk portal makin hilang. Tipis. Berarti kayak teori relativitas waktu dong. Ya, itu yang dibahas sama Albert Einstein. Ini gambarnya cukup ya, saya udah tampilkan tadi. Gitu. Nah, itu kayak teori relativitasnya Albert Einstein, melipat waktu. Nah, gitu. Nah, itu
banyak yang bertanya kan kenapa, kayak ada juga yang ngirim saya foto awan cumulonimbus di Lawu. Kang ini apa tandanya? Kalau saya merasakan memaknai itu tandanya dorpal di Lawu itu aktif dorpalnya. Kalau misalkan dorpal itu aktif, gimana tuh Kak? Dorpal aktif itu ada beberapa tanda dan ciri. Satu adalah gempa akan terjadi. Gempa besar akan terjadi karena si dorpal ini memiliki energi, gelombangnya namanya Erselna. Nah, gelombang ini akan aktif ketika menerima gelombang gempa. Maka ketika dorpal aktif, maka ada gelombang gempa yang dia terima. Gitu. Paham. Nah, kalau dorpal di situ banyak, dorpal aktif banyak, aktif dorpal, portal yang terbuka gitu. Portal dimensi. Yes. Seperti itu kira-kira. Ada lagi mungkin yang bertanyakan dari foto atau kejadian transformasi kosmik? Itu kan banyak yang tadi udah mungkin teman-teman udah lihat dari gambar itu yang udah digambar sama Kak Reza. Si pesawat itu kan besar Kak. Ya. Terus dia berarti bisa menghilang juga dong pesawatnya? Bisa kamuflase. Iya. Jadi dia udah menguasai teknologi transparan. Mungkin kalau di film kayak itu ya pesawatnya Avengers. Oh, Shield. Ya. Pesawatnya Shield. Ya. Ya yang di Avengers pertama itu. Seperti itu. Sudah bisa seperti itu. Gitu. Makanya ketika jangan heran tuh di suatu tempat yang konon disebut angker, wingit, kok ada burung jatuh sendiri lagi terbang ya? Oh iya. Karena dia nabrak pesawat yang sedang kamuflas. Biasanya di kampung-kampung tuh. Iya. Banyak tuh. Gitu, nabrak pesawat yang sedang kamuflas. Sebenarnya. Cuma kan itu ini bualan aja ya, silakan nggak apa-apa. Karena saya juga belum bisa membuktikan secara fakta. Dan malah jadi klinik ya Kak? Iya. Dan kalaupun saya bisa menghadirkan di sini makhluknya, tidak juga segampang itu, susah. Tidak segampang itu. Nah, lagi mungkin pertanyaan terakhir. Itu kan mereka banyak di gambar tersebut. Pertama, tujuannya apa? Kedua, pesawat itu bisa jadi menurunkan si makhluk-makhluk tersebut di tempat tertentu. Ya. Nah, ketika turun, berubah bentuknya menjadi apa? Tujuannya juga apa? Yang pertama banyak yang datang ini dengan transformasi kosmik dari dimensi lain. Yang satu ada dua kubu ya, kubu yang baik, kubu yang jahat. Nah, kubu yang jahat tentunya akan mempercepat atau menimbulkan dampak yang lebih besar ketika ada bencana alam yang terjadi. Jadi kalau misalnya ini sedang heboh soal tsunami 20 meter, mungkin efeknya hanya sampai di Jogja misalnya, tapi karena mereka datang, mereka meningkatkan risikonya. Gempa buminya hanya 8 skala Richter dari 15 misalnya gitu. Kok mereka mampu karena mereka menguasai teknologi yang mempercepat residual alam. Nah, sebenarnya transformasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu ada yang untuk menstabilkan ekosistem alam, ada juga yang justru ingin mendorong menghancurkan alam. Jahat ya? Jahat, karena mereka udah bosan sama lihat manusia kayak gini. Itu kan gua bilang gitu kasarnya. Gua bilang manusia nggak bisa ngurus bumi, udah gua lagi aja gitu. Kayak gitu. Nah, terus ketika mereka datang dari pesawat ya, karena pesawat besar, mereka ada diturunkan dengan awak-awak kecil. Pesawat satu awak. Pesawat kecil ya. Nah, ketika mereka datang, bagus pertanyaan tadi itu. Mereka berubah jadi apa sih ketika kesini? Mereka ada tetap berubah wujudnya seperti mereka, ada tetap seperti itu dengan kamuflas. Ada yang mereka berubah menjadi sosok-sosok, bahkan bisa menjadi manusia dan kita nggak tahu. Oh, berubah menjadi manusia? Iya, berkamuflas. Gitu, gitu, karena sama seperti halnya gini ya, apa kalau boleh gua ibaratkan, zaman dulu, zaman kerajaan, ketika kita berburu nih ya, mau mana kijang, mana harimau, si pemburunya dia berkamuflase dengan berpakaian menjadi harimau, berpakaian menjadi rumput-rumput, hutan-hutan, supaya apa? Supaya hewan tidak sadar ada yang sedang berburu. Sama seperti itu. Mereka pun berkamuflas menjadi apa? Menjadi apa yang kita tidak duga. Gitu, menjadi manusia lagi, menjadi siapa? Bahkan ada yang berkamuflase menjadi pemimpin negara. Tahu. Wah, itu menarik sih. Nanti ya mungkin di next episode kita bahas ya. Siapakah pemimpin negara yang sebenarnya bukan dia aslinya. Pemimpin negaranya udah nggak ada sebenarnya. Nggak berani juga. Iya. Itu karena nanti lah ya kita lihat ya. Bahkan ada pemimpin yang besar, yang sangat besar, pemimpin ya keagamaan lah ya, yang sangat luar biasakan, itu bukan dia. Waduh, siapa tuh? Nah, itu belum bisa diungkap sekarang ya, karena jadi perdebatan yang pasti bukan di Indonesia tapi di luar negeri.
Dan sudah banyak beberapa video yang menyebarkan itu, dan beberapa juga menyangka itu hoax atau konspirasi dan sebagainya ya. Yang pasti yang sedang ramai dibicarakan ada draconian kayak gitu ya. Manusia reptil kayak gitu ya. Oh iya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Sekali lagi terakhir. Sudah cukup ya. Cukup ya. Baik, kalau gitu terima kasih Alif udah datang. Teman-teman jangan ditelan mentah ya. Hadir lagi, olah lagi ya. Tetap jaga pikir, juga tidak jaga rasa. Raja Rahasia, Alif, kita pamit sementara. Nanti ketemu lagi di konten lain ya. Selamat berkah melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.